Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih, anak solihah yang dicintakan Allah Ta'ala, Anda para juara SCT Insan Malang. Bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamun ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Puji syukur alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala pada kesempatan hari ini. Di hari Jumat Barokah, kita bertemu kembali di dalam pembelajaran Bina Saksa Islamiyah, edisi spesial di rangkaian PAS, penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala, dalam ketaatan pada Allah Ta'ala, dan semoga kita bisa menjalani kegiatan PAS dan akhir semester ini dengan baik dalam ridho Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada hariban kita, dan ketua kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat, dan penduduk yang sudah berjaya. Anak soleh solehah yang dicintakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji, kita akan belajar tentang keutamaan orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Sebelum Ustaz mulai, Ustaz ingin bertanya, siapa yang ingin jadi sahabat Al-Quran? Iya, semuanya insya Allah ingin jadi sahabat Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah mukjizat baginda Rasulullah SAW. Al-Quran adalah petunjuk itu bagi kita, bagi umat manusia. Ketika Allah Ta'ala menciptakan kita, manusia, alam semesta dan kehidupan ini, Allah Ta'ala memberikan seperangkat guidance, petunjuk, seperangkat aturan yang dengan kita menggunakan Al-Quran itulah kemudian insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Anak soleh, anak solehah yang berbahagia, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam. Rasulullah bersabda, sebaik-baik di antara kalian, orang yang terbaik dari sekian orang-orang baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik menurut Allah Ta'ala, jadilah pembelajar Al-Quran yang baik. Setiap hari kita bersemangat membaca, menghafal, dan mengamalkan isi Al-Quran. Meskipun kita sedang PAS, sedang ujian, namun bukan berarti kita melupakan Al-Quran. Al-Quran harus selalu hadir dalam hidup kita. Kita harus senantiasa menyempatkan waktu untuk membaca, mentadabburi, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Jangan sampai kemudian karena alasan ujian, karena alasan hiburan, kita jauh dari Al-Quran. Oleh karena itu, pesan yang pertama adalah jadilah pembelajar Al-Quran yang baik, yang semangat untuk mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengamalkan dalam setiap hidup. Insya Allah kalau itu kita lakukan, maka kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang terbaik dari sekian orang-orang baik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam. Anak soleh, anak solehah, hafizahullah, alhamdulillah. Selain itu juga Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an asy-syafii'. Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti
yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya akan datang Al-Quran itu pada hari kiamat nanti. Syafi'an, menjadi syafaat atau memberi syafaat kepada sahabat, pada pembacanya, pada orang yang pada orang yang mengamalkan. Oleh karena itu, anak soleh dan solehah, kalau kita rajin membaca Al-Quran, maka kita akan menjadi sahabat Al-Quran. Menjadi sahabat Al-Quran itu berarti kemana-mana Al-Quran senantiasa ada di tangan kita, di hati kita, di pikiran kita. Ketika kita ujian, maka jika kita mau curang, mau nyontek, ingat Allah, ingat Al-Quran. Tidak jadi nyontek, tidak jadi curang. Ketika kita membaca soal-soal dalam ujian, dalam PAS, maka kita baca dengan teliti, kita baca dengan kita belajar menyiapkan PS dengan sungguh-sungguh, karena Allah senantiasa berusaha yang terbaik dalam masalah. Semuanya adalah dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu, pesan-pesan yang kedua, marilah kita ambil momentum PAS ini untuk semakin dekat dengan Allah, menjadi sahabat Allah. Bagaimana pesan pertama? Jangan sampai gara-gara PAS, gara-gara hiburan, kita jauh dari Allah. Itu nanti kita sedang PAS ujian harus senantiasa mendekatkan, senantiasa takor kepada Allah Ta'ala, semakin mendekat pada Allah. Salah satunya adalah membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Semoga kita telah menjadi orang-orang yang benar-benar syahid. Amin ya Rabbal. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa innallaha ahliyyin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu keluarga. Innallaha ahliyyin minan nas. Allah Ta'ala itu memiliki keluarga dari orang. Lalu maka para sahabat berkata, min manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang disebut sebagai ahlullah ya Rasulullah, siapa yang orang manusia yang dikatakan sebagai keluarga Allah ya Rasulullah. Maka qala Rasulullah sabda, ahlul Qur'an hum ahlullah wa khas. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka yang Rasul menjawab, para ahli Quran. Mereka lah keluarga dan hamba. Anak solehah, kalau kita ingin menjadi ahli, menjadi keluarga Allah, siapa yang menjadi keluarga Allah? Iya, semuanya itu dari keluarga Allah. Ini dekat dengan Allah, ingin mendapatkan pertolongan Allah. Kalau kita ingin menjadi keluarga Allah, ini adalah menjadi Quran. Siapakah Al-Quran itu? Yaitu adalah orang yang biasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menjaga bacaan dengan tartil, makhrajul huruf, sifat huruf yang baik, mengamalkan, mentadaburi, hafal, itu adalah bagian dari Al-Quran. Oleh karena itu disampaikan, kita dibiasakan untuk biasa tadarus Al-Quran, tilawah dan tilawah. Lomba-lomba dalam kebaikan, salah satu banyak tilawah. Meskipun kita masih dalam masa pandemi, kita belum bisa belajar secara langsung, maka insya Allah dan di semester genap kita akan berupaya dan semoga Allah Ta'ala mengangkat wabah COVID-19 ini sehingga kita bisa belajar Al-Quran di sekolah.
tatap muka secara langsung, dengan talaqi, dengan musafahat, sehingga pembelajaran Al-Quran bisa lebih baik. Nah, insya Allah nanti kita akan menggunakan metodologi sehingga harapannya setelah kita menjadi bagian dari ahli Quran, menjadi ahli Quran hingga menjadi bagian dari Allah. Di insan pertama, kita juga dibiasakan untuk melakukan tilawah atau tadarus yang itu program. Nanti ada namanya program TES, tilawah evaluasi. Semuanya nanti akan berlomba-lomba, salah satunya kita akan sudah berapa kali khotam kita dalam 1-2 minggu atau 1 pekan, ya, sudah berapa ayat, berapa surat, berapa juz yang sudah kita baca. Semakin kita banyak membaca, semakin kita sering membaca, semakin kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan dekat pada Allah. Karena Al-Quran itu bisa obat. Jadi kalau kita lagi ujian, ya, bersemangat dalam belajar, ketika mengerjakan ada rasa cemas, khawatir kalau salah, dan seperti itu, maka pertanyaanlah baca Al-Quran. Maka insya Allah nanti kita lebih tenang, lebih terang, akan banyak kita. Ketika kita membaca Al-Quran, akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Setiap huruf Al-Quran itu akan mendatangkan 10 kebaikan bagi kita. Para sahabat pernah bertanya, apakah kemudian alif lam mim itu jenis satu itu satu huruf, lam satu huruf, dan ini satu. Sehingga jika ada kita tujuh ketika kita membaca alif lam mim saja, ya, tentunya itu dengan keikhlasan dan harap ridho Allah. Soleh dan solehah yang dicintai Allah Ta'ala, semoga di momentum DAS di akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 ini, Allah senantiasa memberikan kita perlindungan. Kita jadikan momentum ini untuk semakin mendekat pada Allah, memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, membaca, menghafal, mengamalkan Al-Quran. Semoga kita menjadi sahabat Al-Quran, menjadi ahlul Quran, menjadi keluarganya Allah Ta'ala yang telah mendapatkan syafaat Al-Quran dan bertemu dengan Rasulullah SAW dan dimasukkan oleh Allah Ta'ala. Demikian BSI Bina Sasya Islam kita pada kesempatan hari ini. Sekali lagi di hari Jumat seperti ini, mari kita berbanyak amal soleh, baca surah Al-Kahfi, berbanyak istighfar, salawat, dan interaksi dan demikian kurang lebihnya ucapan yang maaf. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.